Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa berziarah ke makamnya Mama Kandang Sapi yang berada di Cianjur. Kiai Haji Opo Mustofa akrab disapa Mama Kandang Sapi. Beliau adalah sosok sederhana, santun kepada semua kalangan usia, baik yang sudah sepuh ataupun masih muda. Tokoh penyebar Islam kelahiran Garut pada tahun 1848 ini pernah berguru di Balerante, Cirebon, satu pondok pesantren bersama Presiden ke-1, yaitu Insinyur Soekarno. Tak heran jika Mama Kandang Sapi begitu akrab dengan lingkungan istana. Saat itu karena sering dipanggil Bung Karno, Mama Kandang Sapi membantu perjuangan dengan doa bersama sebelum peperangan. Presiden Soekarno sangat percaya doa yang dipanjatkan Mama Kandang Sapi makbul dalam setiap membekali pejuang ketika akan berperang melawan penjajah. Ujar Haji Munandar, cucu Mama Kandang Sapi saat ditemui di pesantren Kiai Haji Opo Mustofa. Begitupun sebaliknya, karena keakraban yang terjalin sejak sama-sama mondok di Balerante, Soekarno juga sering berkunjung ke Mama Kandang Sapi untuk bersilaturahmi. Di masa perjuangan revolusi, tausiah yang diberikan Mama Kandang Sapi begitu membakar semangat pejuang agar melawan penjajah. Beberapa doa dan ajian diberikan sempat membuat para penjajah bingung melihat keberadaan para pejuang. Mama selalu berpesan agar para pejuang diteguhkan hatinya. Dalam setiap peperangan, suatu saat kampung Kandang Sapi dihujani bom dan ditembaki pesawat tempur. Semua santri saat itu panik. Orang-orang berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Seketika Mama berlari ke area yang menjadi sasaran tembak Belanda. Di tempat tersebut Mama menengadahkan tangan dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba muncul kabut tebal menyelimuti wilayah Kandang Sapi. Pesawat Belanda kebingungan dan berbalik pulang. Beberapa di antaranya terjatuh. Atas jasanya tersebut, pemerintah Kabupaten Cianjur mengabadikan nama Mama menjadi nama jalan antara Maleber dan Kandang Sapi, menjadi Jalan Kiai Haji Opo Mustofa. Di masa mudanya, Mama Kandang Sapi berguru pada ulama-ulama besar seperti Syekh Holil di Bangkalan, Madura, Mama Guru Balerante, Cirebon, dan Mama Benda Gadung. Mama Kandang Sapi menerapkan metode pengajaran tasawuf, pengamalan secara pribadi melalui kitab-kitab yang hingga kini masih dipraktikkan di pesantren, yang beberapa bangunan peninggalan sejarahnya masih terawat dengan baik. Dari beberapa keterangan nama Kandang Sapi pasti banyak yang menebak ada peternakan sapi, tapi di tempat ini tidak ada kandang sapi. Sebutan tersebut diucapkan warga yang merasa sembuh setelah melakukan pengobatan lahir dan batin kepada Kiai Haji Opo Mustofa saat itu. Pengertian kandang sapi lebih kepada rumah pengobatan karena kabar beredar Mama Kandang Sapi suka menolong dan melakukan pengobatan. Pernah ada cerita selagi muda Mama Kandang Sapi kedatangan tamu. Tamu tersebut meminta agar Mama Kandang Sapi mengobati penyakitnya. Meski Mama telah menolak, namun tamu tersebut sedikit memaksa. Mama akhirnya mau memberikan air putih pada cangkir batok kelapa yang disertai doa dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika orang tersebut sembuh. Sejak saat itu rumah Mama kebanjiran pengunjung yang meminta diobati lahir dan batinnya. Setiap hari rumahnya disesaki pengunjung, bahkan banyak yang tak kebagian tempat dan akhirnya bergerombol di halaman rumah. Sejak itu sebutan Kandang Sapi pun akrab di warga Cianjur. Mama dikenal dermawan, ia tak menerima bantuan dari warga yang berkunjung. Sedekah yang didapat beliau berikan lagi kepada warga sekitar atau santrinya yang kurang mampu. Hingga kini pesantren Kandang Sapi hanya dihuni sekitar 42 orang. Dan inilah bekas air keramat peninggalan Mama Kandang Sapi. Insya Allah bisa menyembuhkan penyakit. Itulah sedikit sejarah Mama Kandang Sapi. Semoga yang berziarah ke sini mendapatkan keberkahan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.
Amin ya Allah ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.